selamat datang di acara Nextpod. Kali ini kembali lagi bersama aku Cecil. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, yaitu dari para pejuang senyum, yaitu orang-orang yang ada di balik Smile Train Indonesia. Halo semuanya. Kali ini di episode 2 ini berbeda ya dari episode sebelumnya. Kalau di episode yang pertama kita kedatangan Ibu Desi saja, tapi yang sekarang ini sangat menarik dan juga sangat ramai karena kita kedatangan tim dari Smile Train Indonesia. Nah, di episode kali ini Konex mengundang tim Smile Train Indonesia. Yang pertama ada Mona Lisa selaku Program Director Smile Train Indonesia. Yang kedua ada Ibu Desi Larasati selaku Country Manager Smile Train Indonesia dan juga sebagai Program Director. Dan yang ketiga ada Pak Erwin Marpaung sebagai Program Manager Smile Train Indonesia. Dan yang terakhir ada Mbak Ingrid sebagai Administrative Officer. Nah, apa kabar tim Smile Train? Baik sekali. Nah, kali ini kita akan membahas mungkin yang kemarin di episode pertama ya teman-teman. Bagi teman-teman yang memang nonton bisa banget cek di YouTube kita. Apa sih Smile Train Indonesia? Nah, yang kedua ini kita akan membahas masuk ke dalam program-program Smile Train Indonesia ya. Nah, jadi akan banyak hal yang lebih menarik lagi nih untuk teman-teman pengen lebih tahu lagi mengenai Smile Train Indonesia dan juga akan dijelaskan secara detail ya oleh para pejuang senyum dari Smile Train Indonesia. Oke, langsung aja ya kita masuk ke pertanyaan pertama ya gitu. Jadi teman-teman ada pengen tahu nih masing-masing dari tim Smile Train Indonesia itu memegang area dan provinsi aja sih. Thank you Mbak Cecil. Pertama-tama kita tersanjung loh dibilang pejuang senyum gitu ya. Jadi ini satu terminologi yang membuat suatu penghargaan lah buat kita gitu. Dan saya nama lengkap saya Ruth Mona Lisa. Saya di sini sebagai Program Director di Smile Train Indonesia dan saya ini bertanggung jawab untuk area Indonesia bagian timur. Jadi mulainya itu dari Jawa Timur, Mbak. Dari Provinsi Jawa Timur. Terus Provinsi Kalimantan itu kan ada 5 ya kalau nggak salah, kecuali Kalimantan Barat. Itu nanti Om Erwin yang pegang. Terus kemudian selanjutnya adalah terus ke sana sampai ke arah Papua. Sampai ke Papua. Yes, ya, betul. Ya wilayahnya ya. Lumayan banyak provinsinya. Saya sebagai country manager, artinya bersama-sama dengan tim kita yang amazing ini. Selain itu juga saya juga fokus untuk area Indonesia Tengah. Iya, Indonesia Tengah dan tetap kita bersama-sama dengan rekan-rekan saya di Smile Train Indonesia, kita bersatu bagaimana semua mitra-mitra yang dari timur, tengah, nantinya barat, itu kita mempunyai satu visi untuk memberikan senyum anak-anak Indonesia. Halo, iya terima kasih Mbak Cecil. Jadi perkenalkan saya Erwin Marpaung. Saat ini untuk area scope yang dihandle itu dari daerah Aceh ujung sampai dengan Lampung plus dengan yang tadi Mbak Mona sampaikan untuk Kalimantan Barat di Pontianak. Ya cukup amazing ya untuk bisa bergabung dan memberikan senyum-senyum baru buat anak-anak Indonesia yang membutuhkan. Ya, makasih Mbak Cecil. Halo semua. Saya Ingrid, saya Administrative Assistant yang membantu para program director ini. Sebenarnya saya nggak ada provinsi atau area yang saya cover, tapi mungkin lebih membantu kepada beliau-beliau ini untuk menghubungkan antara pasien-pasien yang di remote area ataupun di area yang di mana masing-masing ada direkturnya. Jadi memang Smile Train ini memang sudah ada di seluruh area di Indonesia ya. Berarti memang sangat mencakup lah untuk di negara kita ini. Nah, kalau untuk program Smile kan memang sudah ada di seluruh Indonesia. Nah, aku mau nanya nih, kalau memang ada di beberapa daerah yang memang belum bekerja sama nih dengan rumah sakitnya itu, untuk pasiennya apakah tetap bisa operasi atau bagaimana? Dari Bu Desi bisa menjawab mungkin? Ya, tentunya sesuai dengan tujuan kami bahwa anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan bantuan untuk operasi harus bisa secara merata kita bantu mereka. Nah, caranya tentu saja ada dua
dua bentuk ya, yang maksudnya bentuk pelaksanaan yang kita lakukan. Satu dalam secara reguler, di mana bisa secara langsung kita rekomendasikan pasien-pasien tersebut langsung untuk datang ke rumah sakit yang bermitra dengan Smaltren. Ya, jadi ada reguler kapan saja dia bisa datang untuk mendaftar dan mengikuti aturan pemeriksaan kesehatan atau biasa disebut screening untuk pasien tersebut hingga waktunya sudah dijadwalkan kapan pasien tersebut bisa dapat dioperasi. Nah, untuk daerah-daerah atau wilayah yang belum ada mitranya Smaltren, kita lakukan dalam bentuk penjangkauan pasien melalui program outreach ya, atau mungkin umum biasa disebut juga bakti sosial. Jadi tim-timnya Smaltren ini, tim medis kita yang bermitra dengan Smaltren, tim dokter, kemudian yang siap untuk berangkat ke daerah-daerah remote area atau ke wilayah yang belum ada mitra Smaltren. Nah, disinilah juga adalah bentuk kerjasama kita dengan di daerah lokal yang akan menjadi tempat pelaksanaan baksos itu, melalui juga bantuan pekerja sosial kita di daerah-daerah tersebut. Mereka membantu kita untuk mengakumulasi pasien. Jadi pendataan pasien-pasien di daerah tersebut melakukan pendataan, kemudian diakumulasi sehingga tim kami siap berangkat untuk membantu pelaksanaan operasinya di rumah sakit yang sudah ditunjuk dan juga sudah melalui tahapan safety audit ya oleh tim Smaltren gitu, bahwa dinyatakan bahwa rumah sakit tersebut memang layak dan memang memenuhi standar untuk dilakukan pelaksanaan kegiatan operasi. Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Desi sangat jelas ya. Jadi memang kami tetap menerima dan kami tetap memberikan akses buat semua pasien ataupun orang-orang yang mengalami bibir sumbing, walaupun di daerah tersebut tidak ada fasilitas untuk melakukan program operasi reguler, tapi kita juga bisa melakukan baksos tadi. Jadi nggak perlu khawatir buat kalau boleh kita bilang pasien-pasien lah ya, untuk tidak mendapatkan bantuan, karena kami dari Smaltren akan tetap mencari jalan bagaimana untuk memberikan yang terbaik buat pasien-pasien yang akan dioperasi tadi. Jadi semuanya pasti sudah melalui proses seleksi dan proses persyaratan yang sudah memenuhi persyaratan. Jadi tetap melakukan seperti saat ini ya, kita melakukan operasi itu dengan standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Gitu sih Mbak Cecil ya. Tidak usah takut yang mungkin di areanya tidak ada gitu, cuman akan tetap diupayakan dari Smaltren Indonesia ya teman-teman. Nah, aku juga mau nanya nih mungkin buat Mbak Mona, kegiatan Smaltren, kegiatan baksos di bulan November dan Desember ini ada di mana aja sih? Berhubung saya dari wilayah Indonesia Timur, saya akan menjawab ya untuk wilayah saya dulu ya. Nanti dibantu Mbak Desi, Pak Erwin. Jadi kalau di Indonesia Timur itu dekat-dekat akhir Oktober ini, November, Desember juga ada rencana di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada di wilayah juga Sulawesi Tengah, di daerah Morowali, ada di Kalimantan Tengah, daerah Pulang Pisau. Kemudian nanti rencananya sih akan ada di NTT juga antara November atau Desember gitu. Dan nanti mungkin Ibu Desi akan tapi kalau jadi nanti kita juga November dalam rangka Hari Pahlawan, kemungkinan nanti semuanya akan disebarluaskan di sosial medianya Smaltren gitu. Di sosial media kita tuh selalu terupdate kok. Di area mana saja yang ada baksos. Jadi buat teman-teman yang di luar ya boleh follow Instagram ataupun Facebook kami ya di Smaltren. Disitulah informasi-informasi kegiatan dari Smaltren. Jadi kalau untuk daerah Sumatera yang terdekat ini di bulan Oktober ada di daerah Bengkulu. Untuk di tanggal akhir bulan, sama di daerah Pontianak di Kalimantan Barat itu ada baksos juga. Jadi untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bisa melihat di sosial media kami untuk mengetahui informasi-informasi yang lebih detail yang mungkin tidak tersampaikan pada saat hari ini. Kegiatan baksos ini aku pengen tahu nih masing-masing dari perannya Juang Senyum Smaltren ini apa aja sih perannya selama di kegiatan baksos ini? Ya, perannya tentu saja kita memastikan pelaksanaan harus mengikuti semua protokol keselamatan ya, baik nanti tim medisnya, pasiennya, pendamping, bahkan semua kesiapan di rumah sakit ya. Itu alurnya benar-benar kita harus mengikuti safety dan protokol dari Smaltren Indonesia. Nah, kemudian kami sebagai
bagian dari Smile Train juga, yang artinya selain secara langsung memastikan bahwa semuanya bisa memberi keamanan bahkan kenyamanan semaksimal mungkin baik kepada tim medis kami juga kepada para pasien dan keluarganya, dari mulai mereka datang melakukan pemeriksaan kesehatan sampai mereka menjalani operasi hingga pulang kembali dengan senyum baru, semua harus dipastikan mereka aman ya. Seperti itu, apalagi di tengah masa pandemi seperti ini kan kita juga betul-betul harus aware ya bahwa harus membantu juga program pemerintah demi keselamatan semua masyarakat baik yang ada di lingkungan kegiatan. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang kedua adalah apa kegiatan semua yang kita lakukan pada saat kegiatan itu bisa tersampaikan informasi dengan baik dan benar. Artinya tidak hanya saja pada batasan bahwa kita membantu operasinya, tapi kita juga harus menyampaikan, ada pesan di sini yang harus kita sampaikan bahwa kepada siapapun, anak-anak Indonesia maupun mungkin yang sudah remaja bahkan atau yang sudah dewasa yang belum mendapatkan bantuan untuk senyum baru, atau mungkin ada yang merasa bahwa mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi bagian dari relawan atau pekerja sosial. Nah, mereka bisa kapan saja melakukan komunikasi dengan Smile Train baik melalui sosial media juga melalui hotline number kami. Jadi itulah bagian-bagian tugas kami gitu, seperti itu. Yang paling penting memastikan semuanya berjalan dengan baik, semua pihak tentunya juga aman ya. Aman dan menyelesaikan, dapat melakukan tugas dan pekerjaannya juga dengan baik itu. Intinya juga yang pastinya adalah kita selalu berkoordinasi dengan mitranya Smile Train, mitra Smile Train yang akan berangkat untuk kegiatan baksos, dan tentunya kerja sosial ini kita memang kan gak mungkin sendirian. Yang pasti satu, kita sama mitra kita, yang kedua tadi Ibu Desi juga bilang sama dengan relawan dan mungkin dengan organisasi setempat atau mungkin media setempat. Jadi kita selalu melakukan koordinasi itu setiap akan baksos. Itulah peran besar kita juga untuk memastikan semua berjalannya lancar dan informasi yang disampaikan juga tepat dan selalu mengikuti dengan safety and quality protocols standarnya Smile Train, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Cecil. Kalau tadi sih sebenarnya ya standar yang sudah disampaikan oleh Mbak Mona ataupun Mbak Desi sudah lengkap semuanya. Jadi memang di dalam pelaksanaan koordinasi tetap dilakukan, baik dari mitra yang akan melakukan kegiatan tersebut, terus dari teman-teman komunitas ataupun dari teman-teman social worker yang memang terlibat dalam program ini. Biasanya itu akan selalu dilakukan koordinasi. Tujuannya untuk kita bisa mengetahui sejauh mana persiapannya, apa yang bisa kita bantu untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Jadi sebenarnya kesuksesan dalam sebuah kegiatan baksos ini tidak hanya sukses karena banyak pasien yang kita bantu, tapi yang paling utama adalah keselamatan semua tim yang terlibat. Jadi baik dari dokternya, dari pasien dan keluarga, sampai mereka pulang dan mendapatkan senyum baru tadi, itu adalah tujuan kita. Lebih baik kita melakukan baksos dengan pasien yang mungkin tidak banyak tapi semuanya selamat. Apalagi saat ini di Indonesia kita mengalami pandemi dan tidak gampang untuk melakukan hal tersebut. Semua harus mengikuti protokol dan melalui proses seleksi yang ketat, karena ini akan menyangkut nama baik dari semua yang terlibat di sana. Jadi keselamatan adalah yang paling utama pada saat melakukan baksos ini. Itu sih yang mungkin bisa disampaikan. Tujuan utama kita adalah membantu masyarakat, terutama di lokasi tersebut ya tentunya. Nah, kenapa kita juga membutuhkan dukungan semua pihak, terutama dari pimpinan setempat ya, baik dari pelayanan kesehatannya gitu maupun perhatian dari masyarakat sekitar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk masyarakat ya, untuk masyarakat terutama. Nah, kami juga tidak hanya satu kali datang ke lokasi tersebut ya, karena tujuan dari Smile Train adalah bukan kami hanya datang sekali untuk melakukan operasi, tapi artinya kami juga berharap suatu saat dalam waktu dekat maupun jangka waktu yang cukup lama, kami pasti akan hadir lagi di rumah sakit dan di tempat tersebut. Nah, harapan kami apa yang diterima oleh masyarakat sekitar dengan program Smile Train ini, ketika kemudian ada masyarakat atau warga lain yang membutuhkan, dia bisa sebagai penyampai pesan kita gitu loh, bahwa
ada loh program ini yang bisa membantu operasi dengan kondisi seperti yang dilakukan seperti yang yang ada oleh misalnya tetangganya atau keluarganya, dia bisa ikut program Smile Train. Jadi suatu saat kami kembali lagi, dia sudah tersampaikan dengan baik gitu. Nah, betul. Jadi kita mau memberdayakan baik dari mulai keluarga pasien itu sendiri, tempat pelayanan medis juga, dan kemudian masyarakat sekitar, pemimpin-pemimpin daerah itu juga bisa membantu kita menyampaikan informasi baik ini, bahwa sehingga suatu saat kita kembali semua alurnya itu sudah berjalan gitu ya, bahwa dan membuktikan bahwa memang loh di saat ini walaupun dengan pelayanan yang mungkin juga menghilangkan stigma bahwa belum tentu yang namanya baksos itu tidak berkualitas gitu kan. Kadang-kadang ada anggapan yang seperti itu karena sifatnya kerumunan, masalah. Justru buat kami tim yang turun ke baksos itu harus tim yang benar-benar sudah dalam level harus, karena dia harus siap dengan segala sesuatunya. Dan kami betul-betul kalau sangat mengupayakan zero accident ya, supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi gitu. Nah, kalau Smile Train yang kita turunkan memang tim-tim yang memang sudah artinya sudah ada standar di mana segala sesuatunya itu alurnya harus kekompakan yang paling diutamakan gitu ya, seperti itu. Sangat aman ya kegiatan bansos ini ya. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih untuk para pejuang Senyum Smile Train. Kira-kira apa sih kendala terbesar, apalagi kan di kondisi pandemi seperti ini kan memang mudah ya untuk melakukan suatu kegiatan, apalagi ini kegiatan bantuan sosial. Nah, apa aja sih kendalanya mungkin yang paling agak sulit tuh, berbeda dari situasi sebelum pandemi, Mbak. Jadi memang masa pandemi ini masa-masa yang sulit untuk semua orang ya. Gak hanya kita aja, tapi juga ternyata untuk pasien, tim dokter dan sebagainya. Apalagi kita yang fokusnya adalah melakukan bakti sosial, membantu anak-anak dengan bibir sumbing. Jadi di awal-awal pandemi itu kita sempat juga stop beberapa bulan. Kenapa? Karena kan ini berhubungan dengan anak-anak, kita masih belum tahu protokol kesehatan yang seharusnya gimana dan sebagainya. Akhirnya mitra kita juga memilih untuk memberhentikan dulu sementara program layanan. Tapi kendalanya adalah sementara itu yang membutuhkan banyak. Yes gitu. Jadi itu salah satu PR besar kita yang akhirnya bagaimana caranya, nanti Mbak Desi akan lebih banyak menjelaskan. Di akhirnya kita kerjasama mungkin dengan kepolisian dan sebagainya gitu. Tapi itu adalah kendala yang memang kita hadapi, dan sampai sekarang ini kita sudah memiliki protokol yang jelas. Kemudian tidak hanya dari pemerintah tapi juga Smile Train sendiri juga memiliki standar yang cukup strict gitu loh, untuk pasien ini mendapatkan operasi gitu. Dan yang pasti semua pasien harus melalui tes swab gitu, dan satu pendampingnya gitu. Jadi memang semua mengikuti standar yang pandemi ini gitu. Sebelum pandemi aja sebenarnya kita juga sudah cukup banyak tantangan ya, ditambah dengan pandemi seperti ini. Betul. Ya, tantangan utama yang terjadi sebelum dan sesudah selama pandemi ini juga adalah tentunya penjangkauan pasien ya, penjangkauan pasien dengan geografis Indonesia ini yang pulau-pulau kecil ya, antar pulau itu sudah sangat-sangat menyita baik waktu, terus kemudian transportasinya juga dengan biaya ya. Kalau misalnya kita mikir nih pasien ada di pulau kecil gitu, untuk kehidupan sehari-hari aja dia udah sulit ya. Terus mau datang ke rumah sakit, karena kan kita pelaksananya harus di rumah sakit yang memang memenuhi standar ya, dan itu biasanya ada di pusat kota, dan untuk menuju akses ke pusat kota itu mereka harus naik kapal laut gitu ya, yang butuh sampai 1 hari. Kemudian ya belum lagi turun gunung gitu, karena dia di pegunungan gitu tinggalnya. Nah, itu saja sudah challenge buat mereka, karena mereka juga keluarga ini kan kehidupannya setiap hari ya. Jadi kalau hari itu dia tidak berdagang misalnya, terus kemudian dia mengantar anaknya untuk ke kota untuk operasi, kan otomatis hari itu tidak ada penghasilan ya kan. Bagaimana anaknya misalnya 3, dia untuk antar anak yang 1 untuk operasi, yang 2 lagi makan apa gitu kan. Nah, jadi itulah yang menjadi juga kan beban, bukan dalam artian beban, tapi kita juga harus ikut memikirkan
untuk seperti itu gitulah, bagaimana supaya semua aman, artinya aman dalam untuk kehidupan dia hari itu atau selama masa dia anaknya gitu ya. Itu juga yang menjadi tantangan kita untuk memberikan edukasi dan juga kemudian membuat keluarga itu senyaman, artinya tidak perlu khawatir gitu loh, bahwa kita, kalau bisa kita juga berharap bantuan dari masyarakat sekitar, perhatian dari pemerintah sekitar, bahwa ada loh warganya yang butuh bantuan nih, ada loh smelter yang mau bantu operasinya tapi dia punya keluarga di rumah gitu, jadi mohon dibantu diperhatikan hanya untuk at least beberapa hari gitu. Nah ketika hal-hal itu juga yang menjadi salah satu tantangan kita, standar rumah sakit atau standar pelayanan medis ya yang berada di lokasi tersebut. Rumah sakitnya memenuhi tapi peralatannya mungkin kurang. Nah itu juga yang harus kita siapkan dari tim medis yang akan berangkat, itu kan membawa instrumen bedah, kemudian portable anestesi, semua untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan operasi gitu. Itu juga harus kita pikirkan. Jadi instrumen-instrumen bedah, peralatan-peralatan untuk pelaksanaan juga itu menjadi tantangan kita untuk penyediaan, termasuk SDM-nya. Ya, karena tidak semua di daerah itu ada bedah ya, dokter bedah yang memang biasa membantu dalam program operasi bibir sumbing gitu ya. Nah, itu juga diangkatkan dari dekat yang ada mitranya Smeltrain. Nah itu salah satunya. Nah tadi kalau kita nggak punya tim social worker, relawan, ya kita nggak mungkin dapat informasi kalau daerah tuh ada pasien gitu ya. Nah disinilah yang dibutuhkan orang-orang seperti itu yang mau ikut concern gitu, ikut perhatian terhadap anak-anak yang menderita bibir sumbing dan memberikan edukasi bahwa yuk dioperasi gitu loh. Dengan dioperasi artinya anak ini nanti diharapkan bisa minum susu dengan baik, makan mencerna melalui pencernaannya juga dari mulut untuk bisa makan dengan baik, sehingga dia semangat untuk hari depan yang lebih baik itu juga akan dan tentunya efeknya banyak, keluarganya juga ikut hilang mindernya ya, karena merasa anaknya sekarang sudah bisa seperti anak normal lainnya, si anaknya juga jadi pengen sekolah gitu. Betul. Nah kalau pandemi seperti tadi yang Mbak Mona bilang ya, tentu saja nggak ada pandemi aja kita sudah banyak tantangan ya kan. Betul, karena kalau udah pandemi begini semuanya sampai tim medis sampai siapapun juga harus ada dites ya, harus dites swab atau mengikuti protokol kesehatan dan tidak bisa harus berkerumun banyak. Nah, sedangkan yang namanya baksos itu kan massal dalam artian menimbulkan kerumunan gitu. Nah, untuk hal itulah yang kita sangat gitu. Makanya kolaborasi dengan TNI Polri dalam pelaksanaan kegiatan kami nasional ya, kita disupport dari fasilitas kesehatan rumah sakitnya seluruh Indonesia, kita diizinkan untuk melakukan kegiatan baksos di sana. Kemudian dari TNI Polri juga menyediakan kendaraan menjemput khusus pulang pergi pasiennya, hingga pasien itu betul-betul senyaman mungkin diusahakan supaya mereka tidak sampai menghindari mungkin tidak ada kerumunan seperti itu, dan itu sangat-sangat membantu kita di masa pandemi seperti ini gitu. Dan nah sementara itu setiap hari tetap ada bayi lahir dengan kondisi bibir sumbing. Jadi ini data harus tetap kita pantau gitu ya. Nah itulah challenge-nya, tapi ya kita bersyukur pelan-pelan kita akan tetap untuk bisa terus melakukan program kita ini. Komunikasi terhadap keluarga pasien. Terkadang ada keluarga pasien yang menganggap bahwa keadaan sumbing tersebut ya memang sudah pemberian Tuhan, jadi tidak boleh dirubah. Jadi kayak kemarin saya mendapatkan pasien itu dari Sumatera Utara, dari pedalaman. Jadi pada saat ada satu keluarga yang sudah
berkontak dengan kami, bertelepon dengan kami, dengan saya tepatnya waktu itu. Dan saya minta tolong dong kalau memang ada yang mengalami suminggu tolong disampaikan. Namun 2 hari kemudian dia telepon, ada Pak satu pasien tapi nggak mau dibantu operasi karena ya ini adalah ya pemberian Tuhan, jadi nggak boleh dioperasi, jadi begitu adanya. Akhirnya saya coba menelpon ke orang tua tersebut untuk menyampaikan bahwa ya memang ini adalah pemberian Tuhan, namun ada hal-hal yang memang masih bisa kita bantu untuk bisa ini tidak hanya untuk estetika ya, tapi dari sisi kesehatan pun akan berpengaruh sekali. Jadi terkadang ya kita juga harus mencoba untuk memberikan pengertian terhadap pasien-pasien dan orang tua yang mungkin belum mendapatkan informasi secara jelas bahwa ya ini memang pemberian Tuhan ataupun memang keadaan yang sesungguhnya, tapi masih bisa kita bantu. Jadi ini tidak mengurangi, ya bisa diperbaiki tapi tidak mengurangi ya yang sudah diberikan, malah kita menyempurnakan untuk memberikan yang terbaik lah, baik dari sisi estetika ataupun dari sisi kesehatan. Ya mungkin tidak hanya saya yang mengalami seperti ini ya, untuk pertanyaan dari mungkin Mbak Desi, Mbak Mona juga pernah, mungkin Mbak Ingrid juga sering kalau saya pikir, karena Mbak Ingrid selaku administratif di kita yang memang menerima informasi dan mencari informasi. Mungkin Mbak Ingrid bisa cerita yang mungkin lebih unik mungkin ya, yang apa sih kendala-kendalanya mungkin yang mungkin secara teknis. Iya. Karena memang kan seperti tadi ya, kalau agak sulit ada masyarakat yang mendengar kita melalui podcast ini, kemudian dari sosial media Smartren, ya dia nggak tahu hubungin pekerja sosial di mana, ada hotline number. Nah kemudian nanti bisa disambungkan dengan Mbak Ingrid. Nah Mbak Ingrid ini juga adalah salah satu motor bagaimana pasien itu bisa sampai mendapatkan bantuan operasi gitu. Iya, karena jalur utamanya juga dia karena begitu kontak, ya kan? Betul. Kalau pengalaman pastinya lebih banyak pengalaman dari beliau-beliau ini. Kalau aku sih lebih kayak menerima DM-an gitu ya, menerima banyak ya pertanyaan. Ada yang bahkan pasiennya udah di Instagram, dia taruh lagi Facebook, dia taruh lagi di hotline gitu dengan orang yang sama. Tapi ya aku punya passion supaya program Smartren ini tetap jalan dan yang menerima bantuan itu terinformasikan dengan yang lebih bagus, maksudnya ada persyaratannya. Terus misalnya dia deket dengan RS mana, aku lebih kayak gitu sih, mengarahkan betul ke mitra mana gitu. Misalnya dia di remote area agak jauh, gimana nih, apakah ada yang bisa mungkin beberapa mitra rumah sakit kita juga ada yang bisa bantu transportnya mungkin di beberapa daerah gitu. Aku lebih kayak memberikan informasi seperti itu. Dan banyak juga pasien-pasien yang menanyakan informasi-informasi tentang Smartren itu apa sih? Padahal kita sih di media sosial udah ini ya, betul. Dan ada beberapa pasien yang datang langsung ke kantor, padahal itu bukan klinik atau rumah sakit kita gitu, itu cuma kantor aja gitu. Mungkin biar lebih merasa puas ya kalau gitu. Jadi kayak ya aku kasihan aja dia jauh-jauh bawa baby. Jadi aku kemarin sempat aku selalu menginformasikan bahwa kalau misalnya itu udah hubungin aja langsung telepon dulu, telepon ke kantor atau bisa melalui WhatsApp dan sosial media gitu. Dan juga membantu mengarahkan ke pekerja sosial kita ya. Iya, jadi membantu mengarahkan juga, oh kalau kebetulan yang menghubungi itu ternyata lokasinya ada social worker ya dihubungkan dengan social worker kita. Jadi teman-teman sudah jelas ya, tadi kita sudah membahas di mana aja areanya, terus juga program-programnya, juga bantuan sosialnya juga. Nah, sekarang aku mau punya pertanyaan untuk masing-masing para pejuang senyum Smartren ya. Nah, mungkin kan kalian ada ya nanti ya, Bu ya. Nah, ceritain dong, mungkin ada pengalaman ya selama melakukan bantuan sosial gitu. Ada
pengalaman menarik gak sih selama melakukan kegiatan sosial ini? Mungkin para koneksian mau denger ya. Jadi sebenarnya banyak banget. Jadi gini, saya itu kan di Small Trend itu alhamdulillah puji Tuhan saya sudah 8 hampir 9 tahun kalau nggak salah gitu ya. Tenang, ada yang lebih lama lagi, tenang. Jadi di banyak sekali pengalaman-pengalaman unik dan menarik dengan pasien. Kita nggak ngomongin baksos lagi, kayak udah ya tadi ya. Tapi kalau dengan pasiennya sendiri yang menyentuh hati itu banyak, terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia. Dan tahu sendiri kan kalau timur itu banyak pulau dan bagaimana harus, yang tadi kayaknya udah disinggung sama Mbak Desi, bagaimana mendatangkan mereka-mereka yang di pulau-pulau kecil ini itu untuk datang ke operasi yang di situ gitu kan. Tapi itu semua ya itu karena koordinasi tadi itu yang kita sampaikan, itu akhirnya bisa menjangkau. Cuman pernah waktu itu saya paling menyentuh hati di daerah Nusa Tenggara Timur gitu, dan banyak itu pasien-pasien yang memang waktu itu banyak yang nikah muda sehingga anak-anaknya bisa lahir dengan kondisi sumbing gitu. Dan kemudian juga anak-anak itu dengan kondisi yang tidak diperhatikan dengan baik gitu loh. Ibaratnya mungkin karena mereka masih muda, mereka nggak tahu gimana harus mengasuh anak, memberikan gizi yang terbaik. Nggak hanya pas lagi hamil ya, lagi hamil pun juga dia bingung nih ngasih nutrisi. Namanya juga anak masih muda banget gitu kan. Kemudian mereka tidak terurus dengan baik. Dan yang saya sedihkan ketika kita sudah ada jadwal bakti sosial di Nusa Tenggara Timur, mereka nggak bisa. Usia sudah mencukupi, berat badan enggak. Sehingga inilah yang menjadi PR-nya Small Trend juga. Kita gimana caranya bisa menyebarluaskan program nutrisinya kita di seluruh Indonesia, karena saat ini kita masih terpusat di beberapa area saja gitu. Jadi itu yang bikin sedih banget, karena pasien sudah datang nggak bisa dioperasi hanya karena berat badannya kurang, karena mohon maaf sebelumnya, tapi memang perhatian terhadap gizinya pasien itu dari pihak mungkin keluarga atau lingkungan itu kurang diperhatikan. Yang kedua, banyak anak-anak itu tidak mau sekolah. Nah, nanti kita akan nyentuh di waktu itu Small Trend sudah punya video mengenai bullying, dan itu terjadi sekali pada anak-anak itu sampai umur 20 tahun itu masih sumbing dan ditanya sekolah apa enggak, jelas tidak dijawabnya. Kenapa? Ya jelas karena dia malu dibully sama teman-temannya, dihina sama teman-temannya. Kamu sumbing gitu. Jadi aduh, kalau ketemu sama pasiennya aja udah mau nangis gitu kan. Jadi yang bisa kita bantu saat itu segera adalah ya operasinya, karena operasi itu cepet banget, hanya 45 menit nutup gitu ya kan. Dan itu fungsinya juga fungsi makannya jadi cover gitu kan, fungsinya lebih baik gitu. Jadi itu yang hal-hal yang memang salah satunya yang menyentuh hati saya, yang kayaknya aduh ini udah 9 tahun gak kerasa Mbak Desi, maksudnya kayaknya kita setiap ke lapangan capeknya hilang gitu, karena ngelihat ngelihat anak-anak itu punya senyuman baru itu releasing buat kita yang kayaknya capek ngurusin baksosnya, tapi begitu ngelihat lagi aduh relax lagi gitu. Kalau bicara pengalaman apa gitu ya, saya sejak awal-awal waktu saya pertama gitu ya melihat langsung itu, mungkin saya selalu ikut sedih melihat kondisi, apalagi masih bayi gitu ya. Maksudnya saya nggak membayangkan keluarganya, orang tuanya itu 12 tahun yang lalu. Kalau saya ke lapangan tuh saya pasti langsung sedih gitu. Kesini justru saya kalau melihat dia langsung itu saya udah kebayang seneng duluan gitu. Jadi tugas saya adalah menyemangati orang tuanya. Saya menyemangati orang tuanya, saya bilang akhirnya ya Bu, Bapak kita ketemu gitu, sabar Ibu, hanya hitungan beberapa jam, Ibu akan melihat masa depan yang lebih baik. Itu kata-kata saya gitu. Jadi inilah yang membuat kalau mungkin edik ya, dalam artian ketagihan gitu ya, ketagihan. Jadi bahkan saya sekarang nggak bisa dengar gitu kalau ada orang bilang yang bibir sumbing gitu, itu saya udah nggak bisa dengar kata itu. Di mana saya harus tahu itu. Nah itulah yang membuat saya rasa lelah, saya capek, hingga pengalaman saya yang mungkin sekitar hampir 4 tahun yang lalu saya
Maluku Utara. Saya pergi ke suatu pulau karena saya tahu di sana ada anak umur tahun belum dioperasi. Saya mengetahui dari bidan. Jadi perjalanan ke pulau kecil itu sekitar 4 jam naik speedboat. Ya, ini ceritanya masih kegiatan baksos nih karena di Maluku Utara itu dari Ternate saya harus naik pesawat lagi, pesawat kecil. Nah, pesawat itu kalau penuh kita pilihannya adalah naik kapal laut. Ya, 8 jam. Jadi berangkat jam 9 malam, jam 5 pagi baru sampai gitu. Nah, ini masih kegiatan berlangsung, tapi saya dengar ada ibu bidan bilang ada pasien umur 10 tahun belum dioperasi. Karena nggak bisa dengar, saya lihat begitu, saya penasaran. Aduh, 10 tahun sayang banget gini kan. Pokoknya perasaan saya tuh kacau dalam artian, Bu bidan bisa antar saya? Bisa gitu. Oke, nanti saya berkomunikasi sama dokter, kita fokus dulu selesaikan pasien-pasien sudah datang, baru kemudian besoknya kita masih ada sisa 1 hari yang seharusnya buat istirahat, tapi kita punya PR karena saya merasa masih punya anak ini yang harus saya, apa sih kendalanya gitu kan. Nah, itu yang selalu jadi tantangan saya. Naiklah kami berenam, lengkap. Tim dokter bedah, dokter anestesi, kemudian perawat, semua yang datang dari Jakarta waktu itu. Kami berangkat naik speedboat, perjalanan 4 jam, tapi sepanjang rupanya itu ombak lagi tinggi. Dan ketika saya sampailah di pulau itu, saya ketemu sama keluarganya, anaknya, terus kita bujuk, akhirnya dia mau, besok pagi katanya mau diantar sama bapaknya ke rumah sakit itu. Tentunya kita dengan senang hati saya pulang, ternyata kita mau balik lagi ke lokasi kita, naik lagi 4 jam speedboatnya mesinnya mati. Harus, nah itu kan kalau di sana laut lepas ya, gitu. Jadi sudah sedikit lagi perbatasan ke Australia. Nah, mesinnya mati, harusnya kita jam 5 sore sudah tiba kembali lagi di pelabuhan gitu ya. Dan karena mesin mati, dilalahnya si itunya nggak tahu baca kompas, jadi kita pasrah. Jam 11 malam kami terombang-ambing sampai ya, artinya pada saat itulah itu challenge ya kita, dan ada kapal nelayan tiba-tiba yang bunyi ketuk-ketuk gitu kan. Itu udah kayak ngelihat apa gitu loh. Ya, dia datang terus itu yang menuntun kami sampai ke pelabuhan jam 1 pagi. Ya itulah saya bilang, tapi itu tidak mematahkan saya, tidak mematahkan kami dan tim semua. Itu salah satu saja sih yang saya sampaikan. Kami terus tetap melakukan perjalanan ke pulau-pulau ke bulan-bulan berikutnya. Bahkan pesawat kami pernah berapa kali dihantam turbulence juga kami. Itu jadi bagian dari yang takut naik pesawat berani sampai gitu, udah enggak ya, udah lah ya gitu. Jadi ya gitulah kira-kira. Jadi itu salah satu bahwa tidak ada sih sekarang yang membuat kami mundur gitu untuk seperti itu. Jadi ini kayak udah bagian dari bagian kayaknya nggak srek gitu kalau belum do something lah gitu. Ya kalau dilihat memang seperti yang disampaikan, ya memang sudah jiwa ini ya, kalau kita bilang sih ingin melayani ya. Jadi pada saat ada hal-hal yang mungkin menghambat ataupun mungkin dibilang orang ini adalah tantangan, tapi menurut kita sih ya tantangan itu memang sudah menjadi bagian kita. Jadi pada saat memang sudah ada passionnya, ya apapun itu akan dihadapi. Dengan tadi pengalaman dari Mbak Desi, Mbak Mona yang dengan beragam sekali, ya memang ya inilah tantangan. Apapun itu ya tetap kita lakukan. Jadi sampai kita bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Sampai memang ya apapun yang dihadapi ya itu harus kita hadapi. Jadi buat kami ya, buat saya pribadi pun ya inilah yang memang bisa kita berikan sampai ya tujuan dari Smile Train tadi sampai kepada penerima manfaat tadi. Jadi ya kalau Indonesia memang dilihat terdiri dari banyak air ya, banyak lautan. Jadi kendala di kita pada saat ini memang pada saat melakukan kegiatan-kegiatan adalah penjangkauan. Namun ya pasti ada jalan selama memang kita mau melakukan itu. Jadi sebesar ataupun sekecil apapun tantangan itu ya tetap kita hadapi. Kita akan cari jalan yang terbaik. Kalau memang perlu kita temukan, kalaupun perlu kita temui pasien tersebut ke rumahnya untuk kita memberikan
akses untuk operasi ataupun akses untuk pemberian informasi dan edukasi tetap kita lakukan. Jadi ya dasarnya memang sudah ada passion untuk melayani ya. Jadi ini yang diperlukan pada saat kita mau melakukan semua kegiatan yang di lapangan untuk kegiatan bakso seperti ini. Tapi aku ada cerita tersendiri nih. Waktu itu sempat awal-awal join dengan Small Train Indonesia, aku diajak sama Bu Desi ke wilayah Bandung untuk kita visit lagi ke anak-anak yang sudah dioperasi gitu. Pada saat di situ aku kayak lihat kalau nggak salah lima anak ya. Melihat keadaan mereka, melihat apa ya, perubahan mereka dari foto yang before and afternya itu kayak gimana ya, susah sih diungkapkan ya, tapi kayak di situ jadi kayak motivasi aku untuk kayak wah ini sih emang harus apa ya, emang kayaknya si anak-anak ini punya masa depan lagi gitu kan. Yang pasti passionnya kayak edik ya, nagih gitu Iya, ya. betul, Jadi kadang kita hidup kan wajar, setiap manusia tuh down. Aduh, kok kayaknya kenapa nih Tuhan kok susah banget sih gini-gini gitu ya. Tapi dengan melihat langsung gitu ternyata ilah masalah kamu nggak ada apa-apanya kali gitu. Jadi lebih ke situ gitu loh. Jadi membuat kita stop complain gitu loh sebenarnya gitu. Iya, bahkan kita menyadari bahwa ya ampun selama ini yang kuasa nih memberi kita lebih yang dari kita pikirkan gitu ternyata. Cerita-cerita dari para pejuang Sumatera ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menginspirasi kita sih untuk lebih banyak bersyukur, dan juga memang orang-orang di balik Sumatera ini sangat hebat ya, karena banyak banget ternyata kendalanya nggak mudah loh teman-teman gitu. Dan pastinya kalau kita bisa membantu orang itu suatu kebahagiaan sebenarnya untuk kita sendiri ya gitu. Oke, nggak kerasa ya memang sudah sekitar 40 menit nih kita ya memang. Nah, aku ada pertanyaan nih untuk Bu Desi. Kemarin kan ada perayaan Hari Senyum Sedunia nih Bu. Nah, itu tuh kegiatannya gimana sih Bu? Adalah mungkin event yang secara langsung kita lakukan ya. Dua kali sudah di Indonesia gitu, bersama salah satu mitra kami dengan Yayasan Pembina Penderita Celah Bibi dan Langit-Langit atau Clove Center di Bandung, bekerja sama juga dengan FKG Unpad. Nah, di Clove Center di Bandung ini mitra kami itu sudah bermitra dengan sejak tahun 2002 ya, dan operasinya juga sudah hampir 8.000 pasien Small Train dioperasi oleh mitra kami ini gitu dari YPPCBL di Bandung. Nah, pasien dulu ketika dia bayi gitu ya dioperasi dalam program Small Train itu sekarang sudah yang remaja gitu. Sudah remaja. Nah, itu aku sampai sekarang kalau ceritain itu masih apa ya, masih ya kayak Tuhan tuh jawab doaku gitu. Doa artinya gini, keinginan saya adalah ketika dia bayi dioperasi itu tentu saya senang, saya happy gitu. Tapi ketika saya bertemu lagi sama anak yang dulu saya si baby ini yang saya lihat di usia dia yang sekarang mungkin 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dan dia menari. Dia menari, dia dan bernyanyi. Ya. Saya bilang, ya ampun Tuhan, saya pengen loh gak semua anak Indonesia bisa seperti ini gitu loh. Merasakan kesempatan yang sama gitu loh, bahwa nggak ada yang berbeda dengan kamu, punya kelebihan masing-masing gitu loh ya. Toh juga kamu artinya yuk semangat yuk gitu. Ya juga seperti tadi dengan adanya campaign yang kita sampaikan juga tentang anti bullying ya, artinya bahwa anak-anak dengan kondisi celah bibir dan langit-langit itu juga mempunyai hak yang sama ya. Dia juga harus bebas berkreasi. Dia harus bisa jadi pribadi yang mempunyai masa depan yang baik gitu. I wish ya semuanya bisa seperti ini dan punya semangat yang sama seperti mereka gitu. Mereka menari, bernyanyi, main perkusi. Itu mungkin bisa lihat performance mereka di sosial media Small Train, di YouTube ya, di YouTube Small Train Indonesia. Bagaimana mereka perform, mereka nyanyi, mereka nari tradisional. Maksud saya anak-anak yang lain juga bisa loh seperti itu gitu loh. Kita ada buat kalian gitu. Kita gak usah
takut bahwa mungkin orang yang justru mungkin melakukan bullying terhadap kalian, mungkin mereka lah yang harus melihat lagi kondisi diri mereka, apakah mereka memang layak untuk menjadi manusia yang sempurna atau normal, ya. Justru itu yang kita harus informasikan, edukasi bahwa mereka juga harus diberi kesempatan yang sama gitu. Nah, itulah kebahagiaan saya, teman-teman di sini juga, bahwa ketika dulu kita melihat kondisi seperti ini, tapi dengan dia mendapatkan senyum baru, itu changing everything gitu. Kehidupan dia, keluarga dia, penilaian masyarakat, itu harapan kita semua. Pengennya seperti itu suatu saat. Nah, itulah pesan dari World Smile Day itu gitu ya. Seperti tema kita tahun ini adalah All Smiles Are Beautiful ya. Artinya semua senyuman itu indah. Jadi kita tidak perlu lagi membuat stigma karena senyuman itu anak bibir sumbing. Jadi semuanya, apapun yang sudah mereka dapatkan itu adalah hak mereka, dan mereka berhak untuk menampilkan senyuman terbaik mereka melalui karya-karya mereka juga gitu. Nggak kerasa nih udah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol panjang mengenai Smile Train. Nah, aku mau tanya untuk masing-masing para pejuang senyum nih, mungkin ada closing statement atau harapan untuk Smile Train ke depannya mau seperti apa? Aduh, harapannya masih banyak sekali untuk di Smile Train ini, terutama juga dengan fungsinya kami masing-masing untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak dengan bibir sumbing. Jadi harapan saya khususnya di sini ingin sekali program Smile Train itu punya program comprehensive cleft care gitu. Jadi tidak hanya operasi yang kita lakukan, tapi kita juga mengembangkan program-program lain seperti nutrisi, terapi wicara, dan ortodonsi gitu. Dan mungkin ini pernah disinggung sebelum di podcast sebelumnya ya dengan Ibu Desi. Nah, itu harapan kami bisa menyebarluaskan lagi program ini, karena yang tadi saya bilang baru sampai di center-center tertentu, dan itu yang salah satu tantangan terbesar kami dan menjadi motivasi kami untuk memberikan pelayanan yang lengkap dan paripurna untuk anak-anak dengan bibir sumbing ini. Harapan saya pastinya semua bayi-bayi yang lahir yang belum mendapatkan kesempatan ya untuk mendapatkan senyum mereka bisa sesegera mungkin mendapatkan informasi dari Smile Train, dan mereka dapat segera kita bantu, dan tentunya juga perhatian dari seluruh masyarakat ya, bahwa bibir sumbing itu adalah suatu kasus yang butuh perhatian kita gitu, karena dia tidak hanya kondisi lahir dengan sumbing, tapi dengan memperbaiki operasi sumbingnya dengan operasi, kita juga changing life-nya gitu ya. Nah, masa depannya, jadi inilah yang menjadi concern kita gitu. Jadi juga ada keluarga-keluarga, teman-teman mempunyai bayi atau mengetahui kondisi dengan bibir sumbing, jangan ragu untuk cari tahu informasi bagaimana bisa mendapatkan bantuan dalam program Smile, sehingga anak-anak Indonesia bisa mendapat mereka seperti itu. Kalau harapannya ya kami selalu tetap ada untuk bisa membantu memberikan akses untuk operasi secara gratis buat ya penderita sumbing. Dan mungkin harapan saya terhadap teman-teman Connection ataupun teman-teman di luar yang menyaksikan program ini, ya untuk mengulangi tadi, kami berharap ya teman-teman di luar bisa menjadi untuk memberikan operasi secara gratis tadi. Jadi buat teman-teman tidak perlu harus menyumbang dalam bentuk dana, tapi dalam memberikan info saja kan ataupun membantu kami para bibir sumbing tadi. Jadi harapan saya, mari kita sama-sama bahu-membahu untuk memberikan ataupun menyampaikan ini buat teman-teman ataupun penderita sumbing di luar yang belum tahu tentang kami. Tolong bantu kami untuk bisa menyampaikan hal ini dan bisa menjadi agen perubahan buat orang lain yang membutuhkan. Itu harapan saya, Mbak Cecil. Harapannya sudah diborong sama beliau-beliau ini, tapi saya jujur secara pribadi dan mewakili staf Smile Train Indonesia juga, dengan kita mengadakan podcast ini yang setiap bulan akan ada
akan ada episode yang lain. Aku berharap supaya para pendengar Connections ini yang masih terbilang cukup muda ya, kalau dilihat nih pendengarnya mungkin Gen Z ke kalian ini kok kalian bisa kok kayak Pak Erwin bilang, bisa menjadi apa ya, sebagai pembawa informasi gitu, pembawa pesan bahwa ada ternyata di Indonesia NGO yang memberikan operasi 100% gratis dari awal sampai akhir untuk celah bibir dan celah langit-langit seluruh Indonesia. Dan seperti yang udah dibilang dari awal, itu banget mitranya ya, ada 80 lebih di seluruh Indonesia gitu. Dan semua informasi ada di media sosial kami, Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp hotline, nomor WhatsApp hotline yang bisa langsung dihubungi, ataupun mau telepon langsung ke kantor juga bisa, langsung aja ke smarttrendindonesia.org. Di bawahnya situ ada nomor telepon gitu. Oke teman-teman, aku juga mau ngucapin nih terima kasih banyak kepada Smart Trend Indonesia sudah menyempatkan waktu untuk sharing. Pasti teman-teman banyak banget memang yang mau tahu lagi tentang program-program Smart Trend, tentang bagaimana caranya untuk join gitu. Semoga podcast kita hari ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua, dan juga bisa menginformasikan juga untuk teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut mengenai Smart Trend Indonesia, bisa banget nanti kalian follow sosial media Smart Trend Indonesia yang ada di bawah ini. Dan juga bagi teman-teman yang mau memberikan bantuan juga bisa banget untuk tinggal scan aja ya barcode-nya ya di layar ini ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman semua, nggak kerasa ya memang waktunya sudah habis. Jadi untuk teman-teman jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube Connect Space. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye.